Kembali lagi di channel yang udah 1 tahun gak upload gara-gara host yang cewek doyan bet hamil. Siapa? Jelasin dong cewek. Gue goblok emang. Bikinnya enak coy, masalahnya gimana dong? Bikinnya enak, cuma kan jadi karir stuck. Gue kangen lo ketawa-tawa kita lo bareng-bareng lo anjir. Udah gitu nongol-nongol. Setahun lebih loh kita nggak bikin gara-gara lu. Iya, nih bentar lagi OTW 3 kan. Karyo. Enggak Goblok suram. lah, bercandanya jangan gitu lah kalau bercanda lah. Gue mulai takut ya, yuk. Sama sih. Soalnya auranya tuh mulai agak gimana ya? Gitu ya. Kenceng banget gitu. Udah opening yang bener dulu, selamat datang kembali di Studio Santuy bareng gue Karyo. Gue Resa. Gua Santi. Dan kita di Studio Santuy. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita ada tamu dari ASS. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden nggak niat banget ya ASS. Jadi mereka ini adalah satu band yang kontroversial banget sekarang. Kenapa tuh? Gila. Kesebar di Twitter bagaimana? Enggak kan? Enggak dong. Belum. Belum ya? Belum. Dikit lagi kayaknya. Masih kesimpan di handphone ya? Iya, ada sih kayaknya nih. Berapa? 30 detik. Salah. 47 emang Itu rem. bukannya lo. Pokoknya tungguin aja yang keriting-keriting gini. Iya. Kita kenalan dulu. Oke. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu ASS itu singkatan dari apa kan? Apa Terus, yo? yang pasti jangan di bahasa Inggris ya. Kita kenalan dulu satu-satu sama mereka. Di samping gua ada Alam. Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun. Nggak, Amat bener-bener bercanda. tua ya, Ibu. Gue udah ngindarin bercandaan kayak gitu, malah lu yang nggak ada otak lu emang lu. Susah payah gue gak bercanda kayak gitu. Gue dari tadi pengen bercanda kayak gitu, jujur ya. Jujur aja gue mau nanya, lo tau Alam gak sih? Tahu lah. Tahu lah, pasti tahu. Udah tahu Masih ya? gue juga masih tahu, Mams. Oh, iya. Di Veranya aja tahu ya kan? Iya, Kita Fedi. berdua pasti. Wah, waktu Alam ngetren itu naik daun lo masih SD apa? Udah nonton TV, gue angkatan gue udah Nesa, mau lagi video Iya. klipnya lagi naik malah Iya, itu. bener. Gue SD kayaknya sih. Yang nyembur gitu ya. Enggak SD dong, udah SMP itu, jangan usah dimudah-mudahin lu. Gue SD baru tuh, JKT48 waktu gue SD. I love you. Baru kemarin gue SD soalnya. SD zaman gue Cowboy Junior. Bercandaan lu kayak mamu aja. Itu bercandaan mamu tuh. Iya. Gue nyontek. Next. Oh iya, Yang paling cantik. samping kita ada Alam, terus ada Kak Dress Tanta. Asik. Bisa nggak tuh nyebutnya? Tanta. Dresta. Nah, kan lu juga salah kan awalnya? Salah ya? Dresta Enta. Drestanta. Iya, betul. Jadi ini Kak Dresta ini kalau Kak Drestanta ini sebagai apa di ASS? Aku founder, terus vokalis. Oh, foundernya dikencengin sama dia. Iya. Iya, aku founder, vokalisnya imamnya. Jadi yang dua ya tahu diri lah ya, ada founder udah ngomong gitu. Nah, samping gue nih yang paling imut banget tuh ya. Iya, bangku dong, bangku. Saya nggak dipakai yang tadi tuh ya. Mana? Coba perkenalannya pakai dulu Bahasa dong. Iya. Ini out of character banget sih. FYI ya, jadi tadi gue sebelum syuting numpahin minuman ke bandonya Padahal dia. itu baru disiapin. Food property. Iya, betul. Properti kesayangan lagi. Numpain macan. Maaf ya. Dani Damiri. Ngajak ribut bro. Dani dan Tugas ribut. Siapa tadi? Dani. Dia. Dia. Sama ya. Lu siapa? Dani. Lu siapa? Dani. Tapi gue Ramadhani. Lu enggak Dani juga. Oh iya, saya Ada Dani. Ada Daninya. Serius Enggak ada ada. Oh, enggak ada Daninya. Tai lah kalau. Dia nggak ditanya lo mau megang apa. Dia belum jawab juga. Mbak Dukun sih. Oh iya tadi Kebanyakan Bang megang Alam, Bang Alam. Mbak Dukun. Bang Alam di ASS nih sebagai apa, Bang Alam? Main gitar, Main gitar. Dikencengin juga nih yang dulu. songwriting, composing, musik director, Hmm. harmonika. Ditambah-tambah nih nggak ada ya. Nikah sekalian. Intinya yang dari sini gue tahu dari satu hal yang dari Bang Alam ini ngomong tadi, dia nyari yang royalti itu ngalir banyak ke dia. Iya. Songwriting dapat ya kan? Iya. Komposernya sendiri dia juga. Musik directing. Serakah emang orang-orang. Kalau malam Jumat megang dupa. Berarti gitaris ya, gitaris. Gitaris. Jadi lu pegang gitar ya? Iya. Dan lu megang apa, Dan? Drum. Ush. Lu pegang dong. Pegang dong. Dia mau megang apa drum? Begini masalahnya apa itu? Itu. Anjing nih
channel udah undang anak band biar bahas musik. Tapi nggak jauh dari selangkangan. Rusak emang rusak. Rusak banget, parah Studio rusak. santai rusak. Iya, studio selangkangan sebelum masa disantuin. Udah. Oke, sebentar guys. Gue buka handphone dulu, gue mau nyontek dulu. Jadi berarti tadi Bang Alam di gitar, Kak Destranta, Dress, Tanta di vokal dan founder. Santai dong, harus diblok ya, ya benar-benar. Vokalisnya founder ya teman-teman ya. Bang Dani di drum. Bang Dani, gue nggak bisa denger itu. Kayak gue kan manggil diri sendiri. Makanya. Jelasin dong nama SS ini singkatan dari apa biar Iya, ASS dari tadi kita ASS. yang nonton pada tahu. Apakah alaihi salam itu tolong di Alaihi salam. Assalamualaikum. Gue gak berani Astaga. Kita ini udah postingan keberapa kita menyeleweng ya. Semoga aja Nggak ada yang ngeliat yang nggak Bener, masalahnya monetize belum udah kena somasi kan nggak lucu Makanya. ya kan. Abis ini kita dipanggilnya ke channel sebelah sama si. pokoknya Karyo aja kan. Panggilnya ke polsek. Tapi bikin kontennya di polsek. Nemenin Karyo ya. Nemenin Wajib Karyo. lapor anjing. Enggak dong. Iya, gara-gara jadi ASS itu singkatan dari apa nih? Jadi nama bandnya adalah Ain't She Sweet. Ain't she sweet. Ya, terus kayaknya orang-orang biar nggak kepanjangan gitu pada ngomong ASS gitu. Ain't she sweet itu sendiri maksudnya apa? Apa yo? Gimana gitu. Gue di sini kita nanya, lu jawab. Kak, kita baru kenal hari ini nih. Gue nanya, lo jawab. Karyo lo gak usah jujur banget ya lo. Iya sih bener. Wawancara orang lain aja lah, tai. Sabar ya guys ya, kalian guys. harus terbiasa dimaki-maki sama Karyo kalau udah di channel tuh. Orang ditanya malah nanya balik. Lo nggak tahu kan kemarin tuh kita bikin konten sama bapak-bapak sama apa serius, dan dia aja dimaki-maki sama Karyo. Siapa? Gila lo. Enggak ada anjing. Lo maki-maki pas abang kesurupan. Lo kenapa ya? Ya yang gue maki kan yang isinya bukan doi. Beliau hormat, respect. Apa dikirimin yang enggak? Oke, jadi NC Sweet itu Artinya apa? artinya apa? Kalian Apa ngambil coba? dari mana? Mau jadi bareng. Karyo. Gue kan di sini juga tugas gue bertanya juga yo. Lo jangan nanya sama gue. Jadi siapa yang mau jawab nih? Founder aja. Gue bener aja. Gue suka kayak lo founder aja. Gimana Udah kita udah aja dulu. Founder aja katanya. Jadi Ain't She Sweet itu kan adalah salah satu judul lagu yang di cover The Beatles ya. Mungkin kamu kan fans Beatles juga kan, kamu Kita tahu. aja. Kita, ya jadi cuman waktu itu aku pengen aja punya band dengan nama Ain't She Sweet gitu. Oke. Berdasarkan intuisi aja feeling Based gitu. on BM ya berarti kayak. BM. BM aja, BM, Ya. BM, iya sama. Bener. Kita Sama aja. nih gue mulai agak penasaran nih. Sebenarnya tuh kalian tuh dibentuk tuh dari mana sih? Kenapa bisa bertiga gitu? Dan kenapa biasanya ada Beatles Iya. Emang siapa? Dia bertiga-tiganya malah suka Beatles. Sebentar, apa? gue pengen tanya hubungan kalian, awal kalian kenal gitu. Nah, iya boleh deh. awal Coba kalian kalian kenal, ceritain kenal. awal tuh Aku dari mana? kenal Alam dari dia lahir ya karena dia adik kandung. Kebetulan ya. Dari 96 Dari berarti. tahun 96 kenal Alam, terus dia masih bayi. Terus kalau sama Dani temen saya? SMA. Dan yang ini 2011. 2011. Bukan Danilo. Jadi dia member baru di NC Sweet sebenarnya. Wih. Jadi kan member dari lahir soalnya. Lahir udah ditandain ya. Oke. Terus kenapa akhirnya kalian punya apa ya kesatuan nih? Udahlah kita bikin band terus. Kesatuan apa? Angkatan darat. Bahasa gue berusaha agak formal, agak biar gak satu-satu ya amat. Biar kita nggak bisa formal-formalan, nggak bisa udah. berusaha Apa sih motivasi lu pada nih bikin band kayak anak gitu? gue ya. Oh iya. Mau bahasnya sebenarnya apa sih Jadi motivasi lu kesatuan bikin band gini gitu? ya. Genre lo sendiri apa nih? Ini satu-satu ya. Satu, jawab lu. Gua jawab aja lagi. Gua yang paling gitar nih. Gua yang kesel dengernya. Diomelin director atau Yuk. Satu-satu ditanya belum selesai ditanya. Nah kan deh. Abis dia nggak jadi kan nanya. Ya itu pertanyaan gue kan bener dong. turunin aja. Ini gue masih nyontek, tenang. Contekan gue masih aman nih. Mulai perjajakan tuh dari mana aja penjajakan. Penjajakan, Bahasa gue aneh lagi kan. Bahasa lo kan. Iya. Aneh aja.
nyontek guys, maaf guys. Gimana jadi Jadi pertanyaannya? yang Tuh kan jangan nyambung Enggak, aja. gue yang nanya. Jadi awal berarti kan ini Ade, ya kan? Alamnya adanya Kades tadi, biar gampang, biar Ade cepet. udah punya pacar belum? Wah, anjing banget. Ini orang. Anjir capek gue. Emosi. Ya kan? Terus berarti sama SMA emang dari SMA itu, Kak? Dari Nggak, maksudnya tuh kayak kalian tuh bikin bandnya tuh dari dulu. Dari dulu. Iya. Jadi gitu loh. Capek banget. Enggak gimana? Gimana Iya. proses terbentuknya si ASS itu gimana? Nah, jadi tahun 2009 aku yang tadi aku bilang kan pengen aja nih bikin BM aja nih bikin kan, BM, bikin NC BM. Sweet gitu. Nah, terus aku udah membayangkan tuh sebuah band nantinya kan gini. Nah, tapi kan waktu itu aku masih umur 17 tahun tuh, 2009. Wih, masih lucu-lucunya tuh ya. 2009 Tapi mana-mana lagi gitu-gitu. 2009. Terus kayaknya kalau misalnya aku ngajak ngeband teman-teman yang seumuran atau yang lebih tua, yang lebih profesional gitu, yang udah sering main, ide aku tuh akan kurang didengar gitu loh. Oke. Sementara aku yakin banget nih sama something yang ada di kepala aku ini. Dan akhirnya waktu itu si adikku ini masih umur berapa ya? 13 tahun ya? 13 tahun, dan waktu itu drummernya, dia kan gitar kan, drummernya adik sepupu umurnya 12 tahun sebelum dia gitu. Nah, Berarti lo masih dan mereka itu belum bisa main alat musik. Parah lo. Masuk belum bisa main alat? Iya, maksudnya ya masih parah banget lah gitu. Cuman aku yakin aja kalau misalnya udah percaya deh, ntar juga jadi gini nih, something ini gitu. Si band konsep yang ada di kepala aku ini akhirnya kita 2009 terbentuk. Selama setahun lebih lah, itu benar-benar ya belum manggung belum apa, karena Itu udah kan mesti SS tapi ya? ngajarin udah SS. SS. Karena mereka harus belajar main dulu kan. Dan dari awal tuh udah lagu sendiri gitu. Karena aku udah bikin lagu tuh dari umur 14 gitu kan. 14 mungkin lagu. Cuman mungkin dulu lagu masih culun Sama anjir. Gue umur 14 bikin masalah. sendiri. Bener Iya. enggak sama Alam. Belum. Dia kan juga masih struggle untuk belajar main gitar dulu nih waktu itu. Jadi di tahun-tahun awal. Terus tahun 2011 si drummerku yang tadi sepupu itu, yang pas masuk dia baru umur 12 tahun, dia harus fokus sekolah. Jadi harus milih sekolah atau musik standar lah ya. Kalau gue gitu. sih bakal milih musik sih. Sekolah Kenapa? nggak penting. Enggak ada yang nanya lu yuk. Apa? Maaf. Mentang-mentang lulus lama. Iya, ntar kita dimaki abis ini yuk. Jadi si drummer itu keluar, gantilah si Dani. ini temen SMA, kan ajak aja. Kakak kelas, adik kelas. Adik kelas. Oh, Aku adik paling Toku. paling tua tapi paling kecil. Seumuran ya? Alam sama Dani? Dani di atas aku 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Oke, Kak Desta sama Ya. Dani berapa tahun bedanya? 2 tahun. 2 tahun. Sama Alam 4 tahun berarti. Oh, ya oke. berarti Kalian beda 2 gitu ya. Ya, gadet. Seru juga berarti ya. Bedanya 2 tahun itu. Berarti lo? berasa jadi kayak kakak ade banget gak sih kalau di band itu jadinya pada akhirnya Iya. kakak pertama, kakak kedua gitu. Kakak pertama. Tapi Dani yang paling Nah, itu sumpah gue juga otak gue kesun gokong anjir setiap ngomong kakak pertama, kakak kedua. Iya makanya ya kan karena jaraknya lucu dari 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun rapi gitu kan. Oke, gue mau nanya soal Tadi itu minuman lu tuh jangan ditaruh di sini dong. nggak mungkin haram ini gua nggak mungkin minum ginian. Terus ini apa nih, siapa yang minum? Iya gua. Iya, kan kita yang pasti. Hmm. Sip. Gue mau masuk ke bandnya sendiri nih. Aku tuh sempet ngeliat beberapa video-video kalian di YouTube ya, dan aku Betul. juga kan udah berapa kali nonton kalian Iya, perform iya, kan. iya. Di situ tuh aku ngerasa kayak nih orang nih genrenya kok bisa begini gitu. Dimana angkatan mereka ini kan biasanya udah ya Ya, kekinian lah ya, iya. yang zaman-zaman bandnya begitu. Sedangkan bandnya mereka ini beda, unik kalau menurut aku. Genre kalian tuh gimana sih, coba buat teman-teman yang belum tahu nih? Karena tadi dibilang ada Beatles apa emang arahnya ke Nah, sana. kan kalian tadi Ada bilangnya kan dari Beatles-Beatlesannya. NCT itu ngambil dari ini Iya, Beatles iya. ya. Mungkin kalau aku emang fans Beatles dari umur 4 tahun ya, kayak dari Oh, iya? bokap. Dari umur 4 tahun. Lu 4 tahun masih main apa? Gua belum lahir. Coba Gua belum lahir fix. main tanah, main kelereng. Dia udah tau bis. Terus. Jadi Nah, ketika pasti sih yang Beatlemania di luar sana, Beatlemaniak gitu ya, pasti udah ngerti lah gambarannya. Kalau udah dengerin musik Beatles, mungkin genre kayak kita nggak akan terdengar Betul. aneh-aneh banget gitu, karena Beatles udah ngelakuin duluan gitu. Jadi sebenarnya untuk genre sih kita nggak yang matokin pokoknya ini gitu. Cuman sepertinya garis besarnya di based on karakter main dan lain-lain ya, dari personil yang lain kayaknya sih ya garis besarnya rock lah ya. Dan ada unsur psychedelic dan Iya, ada psychedelic ya, karena gua iya. di lagu ini di yang kuat buat psychedelic itu udah di Equal ya.
Oh, yang paling baru ya. Iya, Equal tuh maksud gue kan kemarin Nesa bilangnya sama gue, ini jujur aja nih, ini gue jujur-jujuran aja ya. Gue baru ketemu mereka bener-bener hari ini. Benar, ini benar. Ini beneran. Gue baru ketemu mereka hari ini dan gue baru dengerin lagu mereka tadi. Tadi banget. Live gak? Hah? Live mereka nggak? Oh enggak, pas yang tadi di teras gue dengerin dulu. Gue di teras dengerin dulu. Oke. Terus kan Nesa bilang mereka ini emang dari awalnya ada member Beatlemania juga dan lain-lain segala macam, yang pikiran gue bener-bener Beatles kental banget nih. Pas Nesa ngasih link gue itu Equal kan. Loh, set ini saya kedelik parah deh gue bilang nih. Mana Beatlesnya nih gue bilang nih. Pas dengerin lagu-lagu lain baru. Beberapa ada. Delik, bro. Karena gue kan dicekokin Satu-satunya saya nih gua kedelik kasih tau tuh ya. bukan The Beatles gitu, kalau gue juntrungan gue gitu loh. Nggak, nih gue kasih tau, di antara kita semua mungkin yang nggak ngerti Beatles dia. Bukan nggak ngerti sih, gue nggak lebih. itu, Nah. gue ngerti, gue tahu Beatles, cuma gue bukan ketika yang orang band pertama yang gue pilih di tahun-tahun segitu ya, di tahun-tahun tua itu bukan Beatles, Apa? Lobo? Queen. Lobo. Kalau gue cenderung Queen. Oke, Queen. Tahu Silver kan Queen. kalian Lobo, tapi maksud aku Iya. Bukan itu Lobo juga nggak? itu pakai W, Lobo. Nggak salah. Ini Lobo, lo kan tahu Lobo. Aku minum ya. Lobo yang mana? Ya, ya? ada minum. Ada lah, pokoknya ntar gue kasih tau Yaudah, lagunya, ntar lo pasti suka deh satu lagunya. Karena tentang selingkuh-selingkuh gitu. Maksud lo apa? Oke. Ini video nggak jadi tayang ya? Bahaya banget. Lanjut. Terus tadi kan lo Genre. ngasih tahu lo baru nonton segala macam gitu kan. Terus genrenya itu dari mana bla bla bla. Kalian tuh apa namanya tetap gimana ya, gue ngejelasin ya. Apa ya? Coba bisikin coba. Jadi yuk, ini lo tanyain dia apa di bahasa gue ada yuk. Gimana? Aduh anjing. Bangsat. Kayak masuk Brotherhood gue di kamar. Enggak. Gue penasaran sama ini aja sih sebenarnya. Cerita kalian tuh kenapa akhirnya bisa kayak lagu-lagu Beatles gitu. Maksud Duduk aku lu bisa sopan dikit nggak? maksud gue aku tuh aku kan bukan ngikutin ya gimana Ya, ya? tadi lu bilang lu berapa kali nonton mereka Iya, live. dan aku tuh segitu masuknya lagu-lagu kalian di kuping aku karena aku tuh segitu ngefansnya juga sama Beatles gitu kan. Makanya lagu-lagu kalian kayak yang Odila dan lain-lain itu aku tuh bener-bener masuk gitu. Aku suka lagu-lagu kalian. Nah, sedangkan di angkatan kita ini nih jarang ya. Sorry, Itu aja beda angkatan deh. Iya, angkatan gue. Ya. Ini kan ini sih satu angkatan nih. Satu angkatan nih, 96-an semua, 96 97. Iya, gue 97 paling muda. Terus gue masih apa dong? Adit Adit. kan tua. Oh iya. Iya. Masih lah ya. Ya, nah ini baru berdua nih, director sama Muda kan? ya udah. Iya. Anak lo udah SMP. Iya ya. 93 paling lu 93. Anak udah 93 anjir, 39. Mam sini gua taruh bawah dulu ya. Daripada ngegubrak enggak lucu. Iya, kan di angkatan kami. Itu tuh jarang ada orang yang masih sesuka itu dengerin lagu-lagu yang Old banget ya. old. banget. Itu termasuk old kalau menurut aku ya. Old banget lah ya, bukan old lagi. Tapi kenapa kalian masih berkutat di situ? Masih sesuka itu sama bukan genrenya ya bilangnya apa Jenis sih? musiknya. Iya, jenis Iya, musiknya. genrenya. Genre bener ya, iya. Genrenya. Kenapa tetap nekat main di genre itu? Naik nggak deh? Ini agak out of topic sama pertanyaan aku kemarin kan? Di balik gempuran folks, di balik gempuran sekarang pop lagi naik, pop Betul. balad naik lagi ya kan. Di balik Coldplay yang begini sekarang kan. Ya, lu cuma tahu lagunya Yellow doang tapi pengen nonton anjing lu. Dapat lagi tiketnya. Dapat lagi tiketnya emang. Iya, yang tahu lagu Yellow doang dapat tiket, yang tahu lagunya banyak pojokan. Lagi nyari calo. Tapi nasib nyari calo. Gimana? Nggak, katanya kalau aku sih mikirnya musik itu nggak bisa dipaksain gitu loh. Maksudnya Nah, ketika misalnya aku tuh sebenarnya nggak mungkin banyak Nggak usah teman-teman yang marah-marah, mikir karena aku bisa galak juga. Lagi ngomong. Terus aku jadi lupa gue mau ngomong apa tadi. Sama. Musik tuh nggak bisa dipaksa. Oh iya, musik nggak bisa dipaksain gitu. Terus aku tuh juga dengerin genre musik yang lain kok gitu. Mungkin banyak temen yang nyangkain oh ini Beatles doang kali taunya, atau taunya vintage padahal enggak gitu. Cuman maksud aku gini, misalnya aku mau bikin musik yang seperti let's say siapa ya, Billie Eilish atau siapa gitu.
nggak cocok gitu loh. Oke. Kayak that's not me gitu ya. Udah. Pernah nggak Aku main di punya genre lain? aku bahkan pernah collab sama DJ, jadi IDM gitu. Ya masuk aja sih sebenarnya gitu. Cuman untuk aku misalnya aku yang harus Nyaman ya, create ya, terus di band ini kayaknya nggak Kayak that's not cocok. me lah gitu ya. Jadi kayak Oke, cocok-cocokan aja, nggak harus maksain sesuatu gitu kan. Ngomong-ngomong apa namanya genre yang mirip-mirip Beatles segala macem, terus kita ya ketahuan lah ya berarti ya kalau kita semua suka Beatles di sini kan. Enggak. Kita semuanya gue begini sih, lo enggak, lo cabut aja lo, heran gue orang ada yang gak suka Enggak, Beatles. tapi gini. Nggak masuk gue. Tapi gini, maksud gue Apa-apa? apa namanya? Dengan genre itu dan kiblat ke sana tuh ke Beatles. Kalian pernah nggak sih dihantam sama para polisi-polisi skena nih yang lagi rame banget gitu? Kayak lu Beatlesnya kurang ini yang lu tuh di ini banget sama anak skenanya gitu. Itu Oh, jadi ini ya, lo gak datang sih kemarin. ya. Kemarin kita sempat Ya ngegosip udah, itu masih dibahas. Masa podcast kemarin. Makanya nih, Itu kan mereka yang si paling skena. makanya nih untuk gue nge-bridging aja ya ke sana ya. Kalian nih gue nggak usah nanya lah, di sini gue udah tahu, gue jelasin dikit kalau mereka itu Cuma kan gue nanya, jadi biar dijawab. iya makanya nih gue kasih tahu nih biar lo tuh melek dulu gitu. Mereka dikit, ya. ini kayak kita yo masuk suatu komunitas. Kalau kita kan suka Chelsea kan bertiga kan, jadi kita masuk komunitas CSC, Chelsea Indonesia Supporters Club lah gitu kan. Madrid. Iya Chelsea saha eta. Si kalahan. Nah, terus mereka ini karena suka Beatles, ternyata mereka itu masuk komunitas Beatles Mania Indonesia. Tiga-tiganya. Satu band. Satu band ada di situ semua aktif. Ya. Itu barengan. Pada saat itu maksudnya apa Iya, kamu kita dulu? main. Aduh. Awas. Jadi ASS dulu baru main ke komunitas apa Udah terbentuk. Jadi NC Sweet dulu. baru? Tahun 2013 baru ketemu sama satu komunitas Beatles yang isinya anak-anak muda gitu. Di first time dia aku ngeliat di di mana tuh Twitter, waktu itu? pertama ngeliat di Twitter. Kerjaan si Padang berarti ya? Twitter. Enggak beda, itu belum dia. Dia masih Padang jauh. Depok. Jadi ada apa? Akun Twitter gitu, nih fans Beatles nih, fanbase-nya Beatles gitu kan. Terus aku lihat mereka tuh aktif gitu loh, yang bikin acara yang datang anak-anak muda. Kalau dulu kan taunya kalau acara tribute Beatles kan Bapaknya paling Nesa Oh, ya. iya. Mami Iya papi nostalgia gitu kan. Terus ini wow, ini kayak acara metal gitu kan, yang kayak penontonnya body Iya, surfing gigs gitu-gitu, banget, gigs iya. gitu. Nah, terus pembahasan si akun ini juga menurut aku menarik karena mereka ngangkat sisi-sisi Beatles yang jarang dibahas orang gitu. Contoh. Ya Bebanin. follow aja Instagramnya. Cakep jawabannya, mampus Karyo. Diem kan lo. Ya terus pokoknya aku tertarik. Terus suatu hari mereka buka apalah kayak boleh Ya, sedang mencari band tribute Beatles Oke. untuk event mereka di Bandung waktu itu. Ya udah aku daftar. Dan kita main pertama kali di komunitas di situ gitu, dan itu manggung pertama Itu kali di tahun komunitas 2013. 2013. Dan setelah itu diajak-ajak terus nih sama komunitas. Jadi awalnya di komunitas kita hanya sebagai band pengisi, terus lama-lama main lah sama anak-anak yang ada di situ gitu kan. Dan diajak lagi. Lama-lama Gitu. jadi Lama. artis ini ya, artis komunitas. Artis komunitas. Mungkin karena ini kali ya, dulu kita adalah band pertama di Beatles yang formatnya seperti ini, vokalis perempuan, dan kita setlistnya kita selalu bawain lagu-lagu yang jarang dibawain, udah era-era late Beatles tuh yang udah Sgt. Pepper ke atas. Contohnya apa? Psychedelic rock kayak ya being for the benefit of Mr. Kite. Gue yakin dia nggak tahu. Nggak tahu kan lo? Makanya diem. Enggak tahu gue. Harus kamu. Tomorrow Never Knows gitu. Bener-bener yang udah yang Dia hejut mainstream aja masih nggak apa Oh, kayaknya. Apa Eh, lu Ju. ngapalnya Udah apa gitu. lu? Tahu kan kan sama sebatas ini. Nah. Enggak main nih Yesterday. Iya. Habis itu doang lagi pengumumannya. Yesterday-nya doang. Oke. Nah, tadi Pokoknya nggak balik masuk ke di sini polisi. deh. Nah, betul Polisi tuh. skena itu. Nah, terus akhirnya jadilah kita cukup dikenal di komunitas Beatles di Indonesia nih ya kan pada waktu itu, dan itu cukup kontroversial. Yoi, itu yang kenapa gue Karena bilang banyak kontroversial. fans Beatles yang merasa wah nggak mau lah kalau ada band tribute ini nggak Beatles banget nih gitu kan. Karena pernah maksudnya posisi lo cewek gitu apa gimana? Itu satu ya dari konsep bandnya, terus konsep bandnya.
kan biasanya tribute Beatles tuh 4 cowok, Iya, bener-bener settingan Beatles iya, banget lah, settingan gitu. Beatles era awal tuh. Kita membawakan lagu yang Beatles aja udah berhenti manggung gitu kan. Oh ya benar. Kita Jarang bawain dimainin Helter juga Skelter mungkin yang ya. kayak gitu-gitu. Cuman kan kita aku merasa ini sejalan dengan visi misi si komunitas karena mereka kan ingin membeatleskan masyarakat, ingin memperkenalkan Beatles bahwa Beatles nggak sebatas I Wanna Hold Your Hand, Hey Jude gitu. Nih banyak nih, ada Helter Skelter, ada ini gitu, dan ternyata lagu Beatles pun bisa variatif, bisa dibawain dengan yang kayak era-era early gitu kan, yang sweet gitu, bisa juga seliar NCT Sweet di panggung gitu kan, yang kayak gitu. Kalian harus lihat sih, kalian nih gue begini lagi salah. Kalian harus ngelihat betapa liarnya mereka sebelum dulu ya. iya, Astagfirullah. sebelum kayak gini. Biasanya Mamski suka tuh yang liar-liar gitu tuh. Gue yakin lo suka. Riara beda kalau gue. Udahan yuk. Mulai nggak bener nih podcastnya. Santuy. Oke, terus dari situ berarti kan kontroversi kan. Cukup lah, banyak diomongin melulu Nah, gitu lah ya. pasti banyak yang iri sana sini lah, itu udah biasa lah ya dalam komunitas, ya nggak sih? Iya dong. Iya. Iya, Punya udah biasa pengalaman, banget. Bu. Wah. Jangan salah. Punya Gue pernah dari pengalaman, aktif Bu. tiba-tiba jadi nggak aktif gara-gara diomongin. Berarti judulnya drama komunitas Iya, tadi drama ya. komunitas. Podcastnya drama komunitas. Drama komunitas. Ingetin ya Mas Adit, diedit taruh depannya gitu, drama komunitas. Komunitas. Apaan sih Mas? Itu main laptop mulu nyari tiket Coldplay udah. Dia calo. Nyari calo. Tepatnya Nggak, nyari tapi sekarang kalau di calo tuh harga udah turun kok, udah normal. Gitu ngapa sih, Mas? Udah anjing ngobrol aja deh. masih cukup gak tiket Coldplay kalau calo? Oke, nah karena kontroversi, balik lagi ke kontroversi ini, aku tuh sempet ngeliat, jadi kan aku tuh follow-followan sama dia, nih betul. udah agak lama, kita udah 2 tahunan ada kali ya Iya. follow-followan tuh. Aku sempet ngeliat kontroversinya dia di komunitas, ada satu yang dia sampai pernah lapor polisi. Hah? Oh iya. Oh yang Hah? itu. Iya kan? Iya. Apaan Gue tuh? masih inget banget tuh, dia nge-screenshot banyak banget, diposting di, wah anjir sampai lapor Rame lah polisi ya, nih, gitu. rame banget itu. Gue penasaran dong ya kan, gue gue baca detail-detailnya apa. Oh ternyata Itu permasalahan komunitas. Apa Yang biasa? tumbuh dari komunitas kali ya, Nah. karena orangnya ketemunya di komunitas, Oh, oke. mungkin kayak gitu. tapi itu ceritanya gue penasaran dari awal Boleh banget. dong ceritain. Ceritain dong Kak. Aku gak akan nyebut nama sih ya. Oke. kasihan. Sebut kali. Ya, namanya kontroversi. Mas, diblurin Mas ya. Kalau disebut. Diblurin ya, Mas. Gue berani kok. Enggak, kalau nyebut enak di dia nanti ya. Oh iya betul, kita dapat ngasih exposure. panggung, ngasih panggung ya Bun nanti. Iya. Kan next episode kita ngundang dia. Next episode lagi, nggak next episode kita ngundang dia. Namanya disebut Besoknya tapi lagi di namanya Di blur. Kan cuman suara di blur. Mulai lempar gitar nih. Bukan di klip ya. Oke. Ceritain Kak. Pokoknya long story short, aku ketemu seorang cewek yang pernah beberapa kali datang lah di acara komunitas. Anggota juga. Ya kita anggaplah semua kok anggota gitu, tapi dia di luar kota, bukan dari Jakarta. Oke. Anggaplah kalau CC ada regional man sana gitu lah. Regional lain lah kasarnya Iya. gitu. Pada awalnya sih baik-baik aja, kenalan biasa gitu kan, salaman, terus dia tiba-tiba kirim message di Facebook tuh yang maki-maki gitu. Oh ya? Panjang lebar. Pribadi? Pribadi. Terus setelah itu dia sering posting yang bener-bener nyebut namaku, nyebut nama bandku, jelek-jelekan gitu. Itu baru benar-benar pertama kali pertemuan sama Enggak, dia. pertama kali pertemuan tuh biasa aja gitu. Terus dia itu DM aku isinya sih awalnya baik-baik, dia menjelekan salah satu orang komunitas juga yang dekat sama aku gitu. Tapi kan aku cuman ngapain sih, maksudnya aku ngejelekin yang bersangkutan juga sama aku baik-baik aja gitu kan. Aku pertama oh ya makasih infonya, aku Dari cuma kayak gosip-gosip lucu lah niatnya gitu. FYI doang gitu kan gitu. Terus tapi karena aku masih berhubungan baik dengan yang dia bicarakan Iya. ini, Si orang kok lama-lama nih dia malah kayak kesel sendiri, dan itu yang kayak message-nya kamu pernah lihat kan, screenshot itu panjang banget, itu puluhan maki-maki aku, dikata-katain segala macam yang nggak pantas, mau menyerang alat kelaminku segala ancamannya gitu. Sumpah itu ada. Pakai apa garpu ya dia? Najis. Iya, astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Dia hardcore kayaknya. BDSM kalah. Cuman aku lewat. waktu awal-awal aku mikir mau nanggepin males kan yang kayak gitu-gitu kan, cuman aku lucu-lucuan aja gitu. Tapi lama-lama meresahkan juga karena itu kan Bapak enak saya kejadian makin pojok nih, Pak. terus itu 2013. Gue pegel masa. Udah lanjut. Lah bisa-bisa lu berdiri.
Mama. Namanya juga mama ya. Udah tua. Anjing, ini channel apaan sih tadi? Itu 2013 terus sampai 2019 masih ada kemarin dia kayak update status yang menyangkut aku gitu. Jadi apa ya bahasanya playing victim lah. Berapa gitu. tahun berarti itu proses dia udah ngata-ngatain tuh? Nggak tahu deh, panjang banget gitu. Lama-lama Sampai akhirnya aku 2019. pengen laporin aja deh gitu karena masukan dari teman-teman ini mengganggu. Terus aku juga sering dapet DM dari orang yang nggak kenal aku terus ngomong, "Kak Dres, ini aku di DM sama si itu." Dia jelek-jelekin Kak Anggap Dres. aja si gitu. A lah ya. Si A, anggaplah namanya si A. Si Aca, A Aca. atau A. Gimana ya? Aca. Si A itu. Apa Dia jadi sering Adit pokoknya. Adit, Adit sebenarnya si Adit kali ya. Adit emang mulutnya sampah sih. Adit. Anjir. Anak Adit, gua bener padahal. Adit nih, orangnya nih belakang. Terus. ya lama-lama aku waktu itu ngerasa yaudah deh coba laporin aja gitu kan. Oke. Terus aku renungin lagi kasihan juga gitu loh. Sebenarnya dulu aku sempet Kasian, pahit. Enggak, itu tapi pas direnungin itu laporan udah diproses. udah sempat diproses, udah aku kasih semua bukti-bukti ke kuasa hukum. Terus kuasa hukum aku bilang ini dia bisa kena pasal berlapis. Pasti. Iya, karena itu dia udah Sedikit lagi. pencemaran nama baik, Udah semuanya lah. ngancam. Pengancaman, ya. Terus juga aku ada bukti-bukti orang-orang yang diprovokasi sama dia supaya membenci aku, yang padahal orangnya juga nggak kenal kayak gitu. Buktinya semua ada gitu, dan aku kasih semua gitu kan. Terus ada temennya dia ngubungin, tolong Dresta jangan, kasihan dia tamengnya dia itu punya masalah keluarga, dia sedih gitu kan. Pertanyaan gue, siapa sih di dunia ini yang Yang gak nggak punya punya masalah? Dulu aku Sobat sempat mikir gue. tuh, ya gue ngerti kalau dia punya masalah. Emang lo pikir gue gak ada Enggak. masalah? Pasti gitu dong. Si gitu paling kan. depresi hidup Si lo. paling Iya, depresi, hello. si paling mental illness, Iya, si paling betul. ini gitu kan. Gue juga nih, gitu gue juga banyak masalah kan gitu ya. Jadi Gila. ngomongin mental illness sebentar lagi. Bentar lagi. Jangan, JW-nya males. Terus. SJW-nya bacot lah kan biasanya mental illness gitu. Iya bang. Nah tapi seiring aku self love journey, Asik. ya. Asik. Tapi ya bukannya gimana ya, cuman wajar juga lah kalau aku sempat akhirnya bener-bener marah dan melaporin Iya, dia iya, gitu, iya, karena iya. itu udah parah banget. Nah, Dia juga ada yang bawa-bawa orang tua yang Iya. gitu-gitu, ngata-ngatain segala macem, dan nggak tahu ya dia tuh di hayalan dia mentang-mentang aku di Jakarta yang ibu kota gitu kan, dia di daerah gitu kan, jadi di bayangan dia dasar anak manja Jakarta gitu-gitu. Ngomongnya kayak gitu. Kok Berarti nadanya Kan ada kayak Jawa-Jawa gitu oh loh. gitu. Kayak aku orang Jawa loh dengarnya. Bukan, berarti daerahnya udah itu dikit-dikit loh, lah. yang ada spill tuh dikit-dikit. Jadi Coba buat anak-anak Beatlemania coba coba di dipikirin itu ini kira-kira masalahnya. siapa, dan gue yakin kalian tahu. Enggak, cuman ya udah tuh, terus pas di self love journey aku merenungin semua hal gitu kan, termasuk trauma diri aku sendiri dan lain-lain. Terus sama masalah ini sampai akhirnya aku ya udah deh, aku maafin aja lah gitu loh. Tadinya kan yang udah laporannya pun akhirnya aku cabut gitu. Jadi kalau mungkin dia masih harap cemas di sana, enggak gitu udah, karena Lo udah aman lah intinya. kalau memang dia Mbak apa? Mas? Mbak. Oh, Mbak A. kalau Mbak kayak gitu kan berarti aku lebih kuat dari dia gitu Iya, kan. betul, Tapi aku betul, bener-bener udah ya udahlah gitu. Sebenarnya orang kayak gitu kalau dilayanin makin tahu, makanya kan. Iya benar. Dulu aku sempat cuekin. Kayak di notice ya. Iya. Tapi dia menjadi-jadi gitu, kesel sih kalau ngikutin, kesel banget gitu. Aku sih sempet baca masalahnya, Mam. Oh, iya? Baca aku tuh kan Parah kan? postingan Aku dia nggak tuh Nanti di panjang spill di sini. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Seru sih itu. Oh iya. Tapi ada nggak sih kayak menurut kamu gitu ya? Dia tuh nge-hate, berarti kan kayak hater sih Iya, jatuhnya. iya, jatuhnya Nge-hate kamu itu karena dia iri. Menurutmu? Coba gue. Iri, bilang babi. Papa. Enggak, tapi dia tuh kan playing victim, bilangnya aku yang iri. Jadi dia suka playing victim saat aku misalnya ngirim DM ke dia jangan ganggu bla bla misal gitu ya. Ntar dia tuh seolah aku yang gak ada angin gak ada hujan nyerang dia gitu. Jadi inget sering kayak seseorang gitu lah. Kan aku capek ya sama masalah-masalah kayak gitu. Kayak masalah Nesa. Jadi inget seseorang gue. Dibilangin kan gue udah pernah ngomong. Berarti manusia kayak gitu emang ada kan? Iya. Setiap Komunitas. Enggak di setiap komunitas juga. Maksud gua di tiap kehidupan lo pasti ada Ada, nggak sih iya, orang-orang betul. Orang-orang yang kayak gabut gitu yang ya. orang-orang gabut tiba-tiba out of nowhere jelek-jelekin lo Iya, gitu betul. kan.
walaupun emang kelakuan gue jelek ya kan. Sadar diri Gue lo ya. maksud gue kan kalau gue emang nunjukin kelakuan jelek gue gitu loh. Masalah gue kan kalau di sana enggak, gue alim, kalem, baik. Berak. Berak. Alim, kalem. Oh kalem banget gue, gila. Kurang kalem apa dikatain bertahun-tahun gue diem. Anjay. Lanjut Kak. Cuak. Tapi maafkan saja sih orang-orang kayak gitu. Oh, saya sudah memaafkan. Cuma aku kalau misalnya misalnya ditanya gitu, lo mau ketemu nih orang gitu kan, si A tadi, aku pengen ngobrol, malah kayak kamu tuh kenapa sih, kamu yakin mau benci sama aku orangnya positive vibe loh. Sayang, come here baby. Iya gitu. Dari ngaku positif apa biasanya lama-lama ini ngaku nabi. Tadi udah pakai sorban. Bisa jelasin bisa kayak gitu. Oke. Ini tadi dari salah satu personilnya doang. Kalau yang dua nggak ada masalah apa Enggak gimana? ada, kita ada Aman aja. aja. Aman ya. Saking amannya dari tadi ditanya juga dia diem. Iya, ngomong apa ya gitu. Itulah gunanya leader cewek. Kita harus banyak ngomong kan. Kalau leadernya cowok tuh ujungnya kayak ya. Gitu lagi. Jadi bajingan sih biasanya. Makanya gue bilang, ya hari ini gue nunjuk nih. Ya. Masalahnya gimana lu waktu ngeband berapa cewek yang Ngomong sama gue buruan. Mas, maaf. yang moto megang bass itu kan? Skip aja bawa gue ah. Pundung dia. Ngambek. Pundung dia. Undungan gue kalau udah mantan. Nah, Berarti masalah paling besar di menurut lu di ASS itu ya kayak apa Di- ada di lagi? Pengalaman yang paling di skena lah. ya, Di di skena. Pengalaman di komunitas yang Iya. paling mengganggu, paling annoying itu gitu Kalau loh. paling berat mungkin bukan. Bukan itu, jauh banget dari ada Oh, paling berat ada lagi nih berarti. Coba dong ceritain dong ya. Yang di mana nih? Kok yang di band nih? Yang di band. Yang di band. Gantian coba yang cerita. Ya, Dan cerita. Ada yang mana nih? Tunggu. Gua dari sini ngeliat Alam kan udah mau siap-siap ngomong. Dilempar dong. Ngoper anjing. Ngoper enggak tanggung jawab. Coba cerita dong. Coba cerita dong, ada lagi enggak? Diem-diem aja ada. Kalau itu kan maksud gua itu pada akhirnya cenderung ke pribadi yang iri dengki sama orang hanya lain melibatkan belajar. Tadi dulu sebelum ke jauh nih, aku mau nanya satu. Ini sedikit apa? Kamu boleh jawab boleh nggak? Tapi itu nyambung nggak? Orangnya itu nyambung nggak sama yang waktu itu aku nanya sama kamu, Kak? Ada satu band di daerah Jawa Tengah. Aku nggak menyebut kotanya. Oh iya. Mirip banget sama band kamu. Di Jogja. Bukan. Salatiga, Solo. Mana ya? Solo, Salatiga, Tengah, Jawa Semarang. Tengah lah, mirip. Gue lupa nama kotanya. Anggap aja lupa. Tegal. Padahal gue Oh iya, aku ingat itu. Waktu Aku itu banyak nanya kan? yang DM aku ngasih tahu, "Kak, ini kok mirip NCT Iya. konsepnya." Ya itu juga nanya kan? Maksudnya dia copycat gitu. Maksudnya gimana sih? Ya tadi bilang copycat marah. Iya, ntar udah aja. Ya, Si oke, cewek udah ini, kebayang. si Bukan aku yang ngomong ya, orang-orang suka cewek ini. screenshot Ya enggak, aku, kalau misalnya gitu. kita ngomongin konsep band, kalau kita bilang copycat ya kita terlalu naif juga karena Iya, emang karena banyak band banyak band-band yang banget kan yang sama. emang Cuma kiblatnya ke masalahnya. sana. Berarti kan dengan kayak gitu kasusnya berarti kan NC Sweet sudah dijadikan kiblat. Nah, betul. Iya. Konsepnya NC Karena yang Sweet. bikin orang-orang nanya ke aku, karena gini, NC Sweet itu walaupun di sebagai tribute Beatles kan pakai karakter sendiri. Iya. Aku memang mengadaptasi kayak 60s 70s fashion jelas gitu, tapi ada hal yang kalau kamu udah nonton aku, kamu tahu tuh gaya aku Iya. gitu. Terbang-terbangan apa gimana? Tidur-tiduran mau nungging mau Sama terserah dia lah. sama fashion aku gitu sebenarnya nggak plek 60s 70s gitu. Iya. Ada unsur-unsur akunya Iya, gitu yang bener. aku tambah-tambahin sendiri Nah, gitu. itu kenapa aku juga salah satu orang ya kan Kamu dari teman-teman iya. kamu yang ngechat kamu. Ini kok mirip gitu ya? Ini bukan kamu kan, tapi aku sempet gitu kan. Iya, bukan. Jadi Karena gue memang semirip itu. Iya, Iya. gue pernah tuh nemuin satu band gitu di YouTube. Anjir, ini Kak Desta, tapi kok mukanya beda gitu. Gue liatin caranya, gaya semua Dari sama persis stylenya gitu? persis plek-ketiplek. Makanya aku screenshot, aku tanya sama dia. Akhirnya di situ tuh dia sempet cerita, cuma aku nggak tahu detailnya ya Iya. waktu itu kan, baru cerita ini. Tapi itu dia bener. Keren ya. Kayak Apa John tuh? Lennon. Apa itu? Apa? John Lennon lah. John Apa Lennon John kan Lennon? dibunuh sama fans yang Oh, bener-bener. iya. Dia kan ditembak. Masih Ini masih itu. Psikopat itu maksud gua. So you get the mungkin point gitu. iya ya, Makanya mungkin dia dia psikopat bener-bener. kali. Ya enggak juga. Enggak sih aku Gimana Tapi masih dari psikopat sampai garpu sampai iya mau begitu. iya garpu iya. dan Kata-kata lain-lain. memang serem sih gitu. Serem lah, Dan aku jadi sempat dia denger mah. dia di sana di kotanya dia juga banyak problem sama orang gitu loh. Maksudnya ada cewek yang dia bully segala macam gitu loh. Dia juga kata-kata itu sekasar itu. Karena dia pernah dapat hate dari orang lain dan dia langsung asumsikan itu suruhan aku. Padahal aku nggak tahu sama sekali. oke,
kayak oke, gitu. oke. Itu yang paling baru kemarin. Iya. Terus dia pakai bahasa, makanya sana cepet nikah. Jadi kan dia playing fiktif kan. Dasar peot gitu. Itu sih udah parah banget. Itu sebegitu pengen gue aja sebut gitu. boleh nggak itu tadi model? Apa? Nggak jangan. Yang tadi ya, Mulut gue kan baik. MMK. Mungkin gue ngomong sampai peot kan. Peot gitu kan. Ya Tapi astagfirullah. diulang Mehmet Peok. Lu juga ngomong. Kalau tadi lagi rame ketutup, kalau tadi panas banget itu. Ya sih, tapi kalau aku bisa ngomong sama dia gitu kan Nah. sekarang. Coba kalau kamu bisa ngomong sama dia, kamu mau ngomong. Memek peot. Ya udah lu wakilin dulu. Gua maki-maki dia aja, wakilin gimana? Dan tadi gue marah-marahin bintang tamu kan di sini emang. Makanya. Gimana Harus tahan coba? mental jadi bintang tamu sini. Aku cukup paham sih gitu ya, maksudnya dari dia sempat bilang gitu dia anak broken home dan lain-lain gitu kan. Memang berat gitu, cuman kamu harus tahu kalau bukan cuman kamu yang punya broken home. masalah gitu kan. Aku juga punya masalahku sendiri dan lain-lain gitu. Cuman satu sisi aku berusaha loh, walaupun kamu udah ngatain aku segitunya, tapi aku berusaha untuk melihat dari perspektif kamu gitu loh. Kenapa sih lu benci banget nih sama si vokalis NC Sweet ini? Apa sih yang bikin kamu benci, bikin kamu begitu gitu? Ya sebenarnya dia pengen kayak kamu di sih. Ya Kamu maksudnya berani simpel benci sama itu. drummernya itu. Iya sih, Iya, serem memang. memang. Tinggi, gondrong, serem memang. Tapi dia imut loh kalau lagi senyum. Asli lo, nggak boleh pulang lo abis ini. Nggak boleh pulang, lo suruh di sini nginep. Di kolam nih, geseran sempit, Pantesan geseran borgol. geseran sempit gitu. Diambilin borgol. Diambilin borgol. Skip. Rini bibu nih. Oh ya tadi itu Iya. aku lupa. Tapi insya Allah sekarang aku ikhlas, aku maafin sama semua yang udah kamu lakuin, fitnah dan segala macam, aku udah ikhlas gitu. Dan aku nggak menutup pintu kalau kamu ingin ketemu aku untuk bercerita. Apa sih masalah kamu gitu, apa yang bikin kamu benci sama aku gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa ketemu, bicara gitu kan, ketemu, tapi kamu tuh ngobrolnya langsung, jangan via sosmed, udah nggak selesai gitu. Tapi kalau ketemu aku, mudah-mudahan dapat jalan keluarnya tuh yang enak ya. Jadi kamunya juga plong gitu. Kalau sebenarnya aku pengen buktiin kalau aku tuh nggak worth it untuk dibenci, aku tuh pantasnya dicintai. Itulah bagusnya dia positive vibes-nya kayak gitu. Sedangkan gue, Mams, gue gak bisa kayak dia. Terus? Ya gue benci sama lo, udah nih, lo cabutin dari gue udah. Ya dulu aku gak suka tapi orangnya udah jauh-jauh aja dari gue. Empat banget kan, kayaknya apa sih ini orang gitu kan. Tapi sampai detik ini kalau aku ya, karena posisinya juga udah lama kan, udah 4 tahun yang lalu apa 3 tahun yang Masih lalu gitu. bete gitu. Bukan masih Masih belum bete, menerima? bukan. Aku lebih ke tipikal orang yang gue tahu lo udah karakter kayak gitu, daripada lo deket lagi sama gue malah gue udah maafin, tiba-tiba lo ngecewain lagi dengan yang kayak gitu. Iya. Gue mending Menghindari udah aja. kekecewaan Iya, episode betul. 2 lo Itu kasih. gue gak mau ada Masalah udah selesai, tapi ya udah. Kita Tapi sama si A itu ini juga aja. sekarang aku karena dia udah setelah 2020 apa 2019 aku lupa. Mati dia COVID? Enggak. setelah sorry ya. mau dilaporin, setelah mau dilaporin itu kan habis itu dia nggak ada kabar lagi gitu. Covid. Jadi aku anggap selesai. Oke, lu mau ngil. Ya. Aku tahu sih muka orangnya, jadi aku ya udahlah, aku tahu orangnya siapa lah. Gitu. Cuman maksud aku kalau dia nonton ini dan dia ngerasa masih ngeganjel, masih kesel sama aku, jangan gitu loh. Karena kamu nyakitin diri sendiri kalau benci-benci Betul. nggak jelas. Betul. Karena yang lu benci ini udah tenang sebenarnya. Iya, udah betul santai. banget. Di alam mana? Udah Goblok. Di alam ini, Di alam ini. Nggak, jadi udah santai. Jadi lu Udah percuma tenang. mau benci kayak gimana juga lu nggak bakal dapet apa yang lu Nggak ada pengen gitu. Lu gunanya nggak bakal lo dapet. benci seperti Bener. itu. Lu nggak bakal dapet apa yang lu pengen, lu nggak dapet apa yang lu harapin lah, intinya begitu. tapi dia dapat awareness kan awal-awal. Awal-awal. Iya Sekarang, dong. sekarang. Lo butuh itu kan dulu kan, karena lo nggak jago ini nyari Sekarang. opinion orang. Nah tadi balik lagi ke masalah yang masalah itu kan tadi yang deep ke Betul. personal, Ha. yang berat untuk band. Bandnya sendiri itu Alam gimana? nih atau Ada Dani? Coba Abang Alam atau Abang Ani biar. Mungkin Dani kali ya, karena kan dia masuk kan. Nah, iya. Karena kan dia masuk. Kalau kita Oke. Emang udah sehari-hari di rumah bareng lah kasarnya gitu ya. Coba orang luar coba sebagai ya. personil yang Mending masuk lah, yang bukan keluarga coba. ya, ke satu band yang udah jadi gitu, gimana tuh? Bantuin gue ya. Kok baca contekan? Dia briefing dulu sama dia briefing. Ini perlu kita cut dulu nggak? Lo mau briefing dulu ya kan? Coba ya, gimana tuh? Gimana Dan? Buka dulu. Boleh. Anjing panjang. Lama ya durasi Pak, Pakai gigi lagi. Kalau pakai gigi lama tuh. As kena kamera. Ntar item-item di kamera loh. Iya nggak sih, aku juga pengen tapi ntar takut item-item gitu. Santuy sih, sudah santuy gitu loh. Ya udah kita mau Dia deg-degan banget sama
Udah tenang. Lo nggak sabar di sini. Ngasih sajian tau gak sih? Biar tenang dulu. Butuh bando, gue bawa bando. Udah gua kasih durasi 25 menit lu diem nanti kalau belum siap juga masa iya, Bang. Dia kalau nggak ngerokok emang susah ngomong. Oh, iya. Iya gitu. Bukain dulu kali itu yang hijau tuh. Lam, Apa? lu dulu mulai, gue Nambahin. nyam-nyam. Everyone can see. Ya, anakku di luar. Mas Adit. Gua tetep di studi bola aja boleh nggak sih anjing gua kuat. Gua pengen bahas bola aja anjing gua nggak kuat aja gini anjing. Lebih aman konten di stud bol beneran deh. Nggak gua udah satu channel juga yang gua running kan studio bola yang sama Mas Adit juga. Dan di sana kayak lebih aman gitu gua rasanya. Gak ada adegan kayak tadi gitu. Nggak ada anjing, nggak ada. Ntar di slow mo ya editingnya. Diulang. Dipotong dimasukin TikTok. Coba gimana tadi siapa yang mulai ngomong jadi masalah band? Yang lebih berat dari yang tadi. Kalau berat itu Dilempar lagi. Kalau berat kardio berat. yang berat itu ekonomi. benar, pasti. Independen. Pasti. Biaya sendiri, produk kan? sendiri gitu. Kita semua punya masalah yang sama. Baca doa bareng. Berarti kita sepakat ya. Sepakat. Anda pikir ini YouTube ada uang? Cari cuan-cuan. Kalau dari kita sisi personil awal, founder gitu, susah itu mempertahankan gimana caranya biar semangat si personil lain tuh tetap. Di tengah banyaknya Iya. cobaan. Iya. Bentar, personil lain tuh maksudnya Lo kan siapa? cuma bertiga. Iya. Ada. Iya, mikirin dia doang. Enggak, dia banyak makannya. Itu makanya. Iya, salam dari yang paling keyboardis aku DU nggak ya? datang hari ini. Oh sebenarnya berempat. Dika. Ya, Dika. berempat. Oh iya, oke. Hai. Sebenarnya berempat berarti. Keyboard 5 sih sebenarnya, ada basis satu lagi. 5, berarti 5. 6 sih sebenarnya. Nambah lagi. 8 sih sebenarnya. 8 anjing. JKT itu tim J. Orkestra di itu sebenarnya 12 sih. Itu JKT tim J. Ada 5 tuh teman kampus gue. Oke. Terus. Ini apa ya? Lanjut. Apa tadi? Yang memang Ini mempertahankan semangat. Oh iya. Terus juga nyatuin, apalagi kalau kan personil. Bacot nih Karyo nih masuk nih yo. Ini. Anjing. Nggak ini jatuh tiba-tiba dari punggung gue. Lu sudah bolong kali lo. Banyak absurd banget. Ini di belakang gue banyak banget barang-barang sumpah. Ini udah kesini semua yo. Ih. Ya lagi gue taruh di sini. Terus. Oke. Semangat personil lain gitu. Menjaga. Marwah dan kesucian. Karyo. Dia masih mikir nih. Kita tuh buying time loh buat Iya. dia loh ya. Tapi dia masih mampus gue mau apa. Udah gue panjangin nih durasi nih. Terus. Lap. Aku masih. Masih belum dapat. Tuh dia kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia kan. Oke, Inggris. Oh iya. Nah, berarti ini. Lah, apa deh? Kangklap alehap najep ka. Tiba-tiba gengnya Lisa Blackpink. Ternyata orang Buriram. Dari tadi dia ternyata orang Thailand. Kapun. Langhap, lailut, ataman. Kap. Gak usah ditanya tadi artinya apa ya? Ada ini. Ada subtitlenya nanti. Kreatifnya Mas Adit aja subtitle itu tadi. Aduh. Jadi gimana? Iya. Lo deh, Bang Den. Nih, gue nanya langsung ke lo nih. Lu masuk di band yang sebenarnya udah kebentuk, nggantiin satu orang, rasanya gimana sih awalnya? Rasanya aneh yang jelas, terus kan karena beda ini juga ya, gue kan anak metal sendiri. Oh, lu sebenarnya anak metal. Tadi gue tanya. Metal banget. Lu dulu berarti musiknya lu mainin lagu siapa dulu? Ya, dulu sih sukanya yang Slayer gitu-gitu kan. Bertak pokoknya. Bertak, ubah gitu. Temenan sama dia berarti. Gitu ya. Pantesan lu gitu dari dia ngakak banget. Metal, itu mental. Diam. Anak metal, galak anak metal. Ya. Udah beda genre, Udah beda apa genre. juga. Udah gitu kan ke band yang mainnya nggak metal lah ya. Nah itu butuh adaptasi sih lama ya. Betul. Kenapa lu mau? Karena
Karena gue mau aja, nggak tahu kenapa ya. Kenapa coba? Feeling aja sih. Kok ngikutin gue jawaban gue? Feeling. BM juga. Orang-orang di band ini visioner semua aja kita bisa lihat. Bener semua. Nah, Udah mata di sini. Kavaro gitu. Alah, anjing udah mata. Lu kayak kesurupan. Serem garam mah. Lu segoblok apa gua antepin ya. Ayo. Ayo. Bercandanya sama. Iya, nama lu berdua sama sih. Nahan aja. Oke. Emang ya? Tadi apa? Oh ya. Lu kalau ngomong begitu gua kasih 2.000 bener. Ini bener nih mau somasi ini sama Beradaptasi sahabat nih, difabel. beradaptasi nih. Adaptasi. Anjing kasih sayang. Terus. Adaptasi. Gue nggak ikutan. Nah, Kena semua sih. adaptasinya susah kan karena Kalau beda. emang beda nih. Dia emang ada beda sih. Spesial Beda. gitu. Spesial. Dan gimana apa lagi ya? Ininya ya. Genre kan. Genre Genre bisa. jelas beda. Tapi gue tuh suka iseng aja walaupun genrenya beda tetep Oh, tetep gue lu selip-selipin. selipin berarti. Suka nggak ketahuan tapi ya udahlah. Jadi ujung-ujungnya kita eksperimental musik bareng Suka dengan ngulik background bareng yang beda-beda. akhirnya ya. Udah akhirnya nemu titik enaknya. Wih. Lanjut. Lanjut. Anaknya di berapa lama ngeband bareng berarti? Berapa Dut ya? Nggak tahu. Kan lo yang ditanya. Kan lu yang ngerasa kapan? Lu. Lu ngerasa ya Nah, itu dia, baru gua nggak sekarang tahu. di album Kalau baru. lu nyebrang genre kan lu udah nyebrang Ya, genre masuk ke keluarga yang orang. sekarang. Satu-satu kalau Nama lu sama sih anjir. Mau marah gimana gue? Lu mau bikin podcast berdua sama gue dong? Gila asik nih. Podcast Bikin Dani. ini berdua. Podcast Dani. Dani. Siapa tahu kita bisa undang Ahmad Dhani. Enggak tuh, mampus lu. Tadi sampai mana ya? Ya, Tuh. Lo tahu enaknya di kapan? Oh enaknya, gue ngerasa titik enaknya itu nih yang voice crack. Ini titik enaknya ini sama dari tadi gue udah nahan, gue udah coba nahan nih. Gue takut tinggal tuh doang yang ngocok jauh. Oke, gue liatin dari tadi nih. Sampai ngomong G-spot gue lempar gitar. Enggak, gua enggak blunder. Titik enaknya di Album yang lagi proses kita kerjain sekarang ini. Wih, itu spoiler juga tuh berarti. Nah, Pintar juga promonya. karena di albumnya ini kita udah mutusin untuk full potensial kita Asik gue. Cara lo ngomong kayak bapak Dani tuh beda ya sekarang ya. Keren nih. Padahal deg-degan. Dulu dia kalau ditanya orang misalnya kan, oh lo ngeband lo kayak apa kan, kalau kita oh ya band gue genre ini gitu. Pokoknya keren dah gitu. Sambil ngerokok, mau ngerokoknya mentang-mentang metal megang rokoknya gini. Pokoknya keren dah gitu kan, gimana orang kan nggak ngerti gitu. Ya normal. agak gak normal ya. Nggak sehat, sumpah itu nggak sehat. Kayak males ngomong gitu kalau Emang makan nggak sendiri. narkoba kan bang? Hah? Nggak narkoba. Enggak. Cuma spesial aja. Spesial aja. Kalau kita bersih. BNN. Saya no to drugs ya nggak? Iya, iya. Ngeband boleh, narkoba jangan. Tapi Kawan-kawan mereka parah. tuh emang nggak ini loh. Nggak apa? Iya. Faktanya apa ini? Fakta Kita bersih ya, kita nggak ada inian. Apa nggak sekarang? narkoba, ya. sekarang. Dulu Ya dulu Tapi juga dulu bersih sih. Iya, maksudnya kan lagi pakai ngomong sekarang kan ini pertanyaan dulunya gimana? Karena kalau kayak model kayak Dani gini nih. Model-model kayak Dani. Ya pernah lah ya, cuma udah enggak kok, tenang aja BNN udah enggak. Oh gitu ya. Udah berani tes tapi urin kayak apa sekarang? nggak berani. Oke. Ini napas dulu. Napas dulu kali ya. Iya, iya. Oke, sambil kita napas dulu. Minum. Minum dulu lah, ayo nih boleh juga. Enggak dulu dong. Istirahat dulu kali ya. Enggak dong, enggak usah istirahat, santai aja. Gue masih ada pertanyaan lain sebenarnya Oke. di balik si skena itu tadi. Bisa. Pertanyaan berikutnya kita break dulu. Iya, bisa di break dulu aja Tapi sambil kita kita ngobrolin dulu. nanyainnya abis yang nggak ada apa-apa sih, iklan nggak ada. Channel miskin apa yang diharapin. Ya, oke, Napas oke. dulu.